Assalamualaikum teman-teman. Kali ini saya mau memperlihatkan pisang jenis ulin, atau ada juga yang bilang pisang barlin, pisang ulin. Kalau di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, mereka menyebutnya pisang util ya. Jadi pisang ini teman-teman, ada juga yang menyebutnya pisang 40 hari. Kenapa dibilang pisang 40 hari teman-teman? Karena setelah jantungnya mekar terus nanti keluar buah, itu biasanya umur 40 hari sudah bisa dipanen atau sudah masak. Contohnya seperti ini ya teman-teman. Nah ini Jangan petaninya orangnya, teman-teman. Nah ini udah pisangnya masak nih aja. teman-teman, dan ukurannya lumayan besar ya teman-teman, lebih besar dari ibu jari saya, maksudnya ya lumayan besar lah untuk pisang ulin ini, termasuk besar. Dan dia batangnya pendek teman-teman. Nah ini sekitar 2 meter lah ya. Ini batangnya. Nah, itu adalah pisang paling genjah ya teman-teman. Kenapa saya bilang paling genjah? Karena masa panennya itu sangat cepat, cukup cepat ketimbang pisang-pisang jenis lainnya seperti pisang kepok, pisang awak, pisang ambon, atau pisang janten ya. Banyak ya jenis pisang. Ini usia pisang ini sekitar 1 bulan ini teman-teman. Berarti kalau 40 hari dia panen, ini sekitar 10 hari lagi atau 15 hari lagi, 2 minggu sudah bisa dipanen. Nanti udah nampak ada yang masak gitu ya teman-teman. Jadi pisang ulin ini tuh teman-teman, dia nggak bisa masak sekaligus di batang. Alasannya karena biasanya kalau sudah ada yang masak di batang itu pasti pecah. Rata-rata itu pecah teman-teman. Jadi kalau udah ada yang masak satu, jangan dibiarkan lama-lama teman-teman, langsung ditebang, langsung kita peram ya. Kita peram, nanti sekitar 3-4 hari itu insya Allah udah masak semua ya teman-teman. Jadi kalau pisang jenis lainnya seperti pisang awak itu biasanya kalau masak di batang itu nggak pecah ya teman-teman, nggak pecah. Jadi bisa sampai full masak di batang semuanya gitu. Tapi kalau pisang ulin itu rata-rata kalau udah masak itu pecah kalau masak di batang ya. Tapi kalau masak kita peram bagus, mulus gitu, nggak pecah ya. Jadi usia tanamnya pisang ulin ini, misalnya dari anaknya nih seperti ini nih, ini sekitar 8 bulan udah panen mas ya. 6 bulan ya teman-teman, ini kata yang punya ini sekitar 6 bulan sudah mulai berproduksi atau mulai muncul jantungnya ya. Tapi kalau pisang tahun seperti pisang kepok, pisang ambon itu bisa sampai setahun lebih, paling cepat setahun ya. Jadi ini adalah pisang paling genjah, artinya pisang paling cepat berbuah ya. Jadi teman-teman, kalau mau pisangnya mulus teman-teman, ini setelah dia keluar jantung terus keluar putih-putih buahnya itu kita buang ini ya teman-teman, ujungnya nih. Ini kita buang semua, terus nanti kita sarung bisa juga, maksudnya kita bungkus dengan karung kah atau plastik itu ya. Tapi kita kasih udara ya teman-teman, kita lubangin karungnya itu biar nggak terlalu panas ya. Nah, nanti bisa mulus, insya Allah bisa mulus. Kalau ini nggak disarung, tapi kalau untuk ini cukup mulus sih, cukup mulus ya teman-teman. Ini batangnya seperti ini ciri-cirinya. Ini pohon ini wi menjalar. Nah ini anaknya bisa ditanam. Jadi pisang ulin ini sangat cepat berbuah dan perawatannya cukup gampang ya teman-teman, beda sama pisang ambon ya. Ini pisang ulin. Kalau ini jenis pisang jantan. Pisang jantan ini di Kabupaten Natuna posisinya, cuma didatangkan kemarin dari daerah Lampung. Bawa bibitnya ke sini langsung dikembangkan. Pisang jantan ini cukup unik ya, karena kenapa saya bilang unik, karena dia bisa menjadi pisang olahan dan juga bisa menjadi pisang konsumsi langsung. Beda dengan pisang ulin. Kalau pisang ulin seperti ini teman-teman, jarang orang menjadikannya sebagai pisang olahan. Seperti maksudnya pisang olahan tuh misalnya
digoreng ataupun dijadikan keripik ataupun dijadikan getuk pisang gitu ya. Jadi pisang ulin ini seperti pisang Cavendish ataupun pisang Ambon. Jadi setelah dia masak bisa kita langsung makan, biasanya untuk cuci mulut atau ya sehabis kita makan nasi kita makan pisang gitu ya. Jadi pisang ini bukan pisang olahan, berbeda dengan jenis pisang jantan itu uniknya bisa kita makan langsung dan juga bisa untuk pisang olahan juga enak. Tapi kalau pisang kepok teman-teman, itu rata-rata pisang kepok itu adalah jenis pisang olahan. Jadi ya kalau untuk dimakan langsung itu kurang enak ya, sebenarnya manis-manis ya, kesat gitu ya dagingnya tuh. Tapi rata-rata orang untuk pisang olahan, misalnya untuk keripik, getuk pisang, terus untuk gorengan gitu ya, gorengan pisang ataupun pisang salai, pisang sale apa ya, apa namanya kalau yang di Lombok itu pisang sale ya. Nah, ini adalah pisang jenis ulin tadi. Jadi macam-macam teman-teman namanya tuh. Kalau di Jawa saya itu namanya pisang barlin. Kalau pada umumnya pisang ulin. Ada juga yang nyebutnya pisang 40 hari. Nah, kalau di Kabupaten Natuna sendiri tempat saya tinggal ini namanya pisang util ya teman-teman, pisang util gitu ya. Saya pun nggak tahu apa maksudnya atau apa artinya pisang util, tapi mereka lebih lebih apa lebih suka menyebutnya dengan nama pisang util gitu ya. Jadi pisang jenis ini sangat banyak dibudidayakan di Indonesia, dan karena memang pertumbuhannya sangat mudah, dia tidak memandang ibaratnya lokasi-lokasinya, misalnya itu entah itu tanah jenis pasir, tanah jenis tanah liat atau tanah apa, mereka tetap insya Allah tetap tumbuh bagus ya. Dan dia pun bisa hidup di dataran rendah, dataran tinggi, dataran sedang gitu ya. Makanya pisang ulinnya adalah pisang, bisa dikatakan pisang sejuta umat ya teman-teman, karena hampir di setiap daerah mereka menanam, karena itu tadi keunggulannya cepat, perawatannya mudah, terus berbuahnya juga lumayan cepat ya. Misalnya dari anakan pisang atau bibit pisang yang tingginya sekitar 1 meter itu kalau kita tanam sekitar 6 bulan tadi ya, 6 bulan kata yang pemiliknya tuh, 6 bulan atau 7 bulan itu udah mulai berbuah. Nanti kita tunggu sekitar 40 hari, insya Allah udah masak teman-teman. Makanya sangat cepat ya, itu keunggulannya. Bahkan 6 bulan panen katanya teman-teman, jadi kata yang pemiliknya itu. Umur pertanamnya seperti sama dengan yang pepaya ini. Jadi mungkin itu teman-teman ya video singkat saya, video yang ya mungkin nggak bermanfaat sih teman-teman ya, video-video apa abal-abal, konten abal-abal. Cuma saya hanya ingin berbagi pengalaman ataupun memberi pandangan bagi teman-teman yang ingin bertanam pisang. Kalau mau yang cepat besar atau cepat buah, itu pisang inilah, jenis ini ya, pisang ulin. Tapi kalau pisang yang agak mahal tuh pisang Ambon atau pisang Cavendish ya, Cavendish atau Ambon tuh ya. Sebenarnya Cavendish sama Ambon tuh ada yang mengatakan sama, ada juga yang mengatakan berbeda. Cuma kalau menurut saya antara Ambon dan Cavendish itu adalah varietas yang sama, keluarga yang sama, cuma mungkin ada juga jenis-jenisnya. Memang Ambon itu pun ada banyak jenisnya ya, ada Ambon apa lumut, banyak lah, saya pun kurang paham juga. Intinya itu tadi teman-teman, ini adalah jenis pisang yang genjah. Genjah artinya cepat berbuah dan cepat panen, tidak perlu menunggu waktu lama, kurang dari setahun, bahkan setahun bisa panen 2 kali untuk pisang ini. Kalau jenis lainnya setahun tuh biasanya sekali, bahkan setahun lebih ya teman-teman. Emang kalau untuk harga pasarannya sih cukup murah ya teman-teman. Kalau di sini kalau satu sisir yang normal ya, misalnya kayak gini kan normal nih, ini itu sekitar 10.000 aja teman-teman. Tapi kalau pisang Ambon itu bisa mencapai 20.000 bahkan lebih ya teman-teman. Emang ukuran buahnya nggak terlalu besar ya teman-teman.
relatif agak kecil ya. Misalnya perbandingannya itu 4 atau 3 buah pisang ulin ini perbandingannya dengan 1 pisang Ambon gitu. Tandanya pun nggak terlalu besar sih, tapi ya segala sesuatu itu ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau pisang ini kelebihannya cepat berbuah, cepat panen, cuma kekurangannya yaitu tandanya nggak terlalu besar, buahnya pun ukurannya tidak terlalu besar gitu ya, kecil-kecil ya, relatif kecil. Mungkin itu aja teman-teman. Terima kasih sudah ngikutin video yang nggak bermanfaat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.